Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, dua tiga orang berkumpul di dalam namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada atas kami. Kami percaya Tuhan, kami lebih dari dua orang. Untuk itu Roh Kudus, Engkau mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kau mengurapi setiap hati kami. Kau mengurapi juga ruangan di mana kami berada. Kami percaya Tuhan telah Engkau tahirkan dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Urapi juga setiap kami. Urapi dengan urapan yang baru yang dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Salam buat kita semua. Shalom Ibu. Iya. Shalom Bu. Terima kasih buat puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Beberapa minggu yang lalu, karena eh, beberapa minggu yang lalu kita ada bahas tentang dasar-dasar keselamatan, ya, dasar-dasar keselamatan. Hari-hari ini sangat meresahkan tentang uh, Kristen progresif, ya, sangat meresahkan. Ada begitu banyak hal-hal yang menyimpang, ya, sesuatu yang diberitakan di luar Injil Kristus itu penyesatan, ya, di luar Injil Kristus adalah penyesatan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mewaspadai terhadap setiap pengajaran, ya, yang menyesatkan. Jangan sampai kita uh, lengah untuk hal ini. Jangan sampai kita menjadi bablas karena hal ini, supaya kita tetap terjaga, ya, dalam memelihara keselamatan kita sampai di garis akhir. Saudaraku, ya, kita juga ada membahas bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada keselamatan, ya. Sekalipun dia seorang yang sangat soleh, seorang yang sangat dermawan, seorang sangat suka memberi dan lain sebagainya, kalau tanpa Yesus Kristus di dalamnya, dikatakan apa? Tidak ada keselamatan. Ya, kuncinya adalah kita harus pastikan, ya, bahwa kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Ya, harus kita pastikan hidup kita sudah di dalam Kristus. Ya, di luar itu tidak ada keselamatan. Ya, nah, kita bersyukur tadi kesaksian Dokter Lani, ya, bagaimana melakukan pertobat keselamatan atas suaminya, atas keluarga, ya. Pastikan juga di dalam Kristus Yesus Tuhan, ya, karena itu satu-satunya jalan keselamatan. Nah, tapi saudaraku, jangan kita puas diri. Jangan kita puas sekalipun kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Karena untuk keselamatan pun juga harus dipelihara, harus dijaga dengan baik sampai di garis akhir. Kita yang hidup ini masih berjuang. Kita yang hidup ini masih berjuang, ya. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Iblis tidak akan tinggal, iblis tidak akan begitu saja. Dia akan mencari antek-anteknya. Dia akan mencari, ya, orang-orang yang lengah terhadap keselamatannya. Orang-orang merasa puas diri dengan keselamatannya. Binasaan. Ujung-ujungnya berakhir kepada kematian kekal. Ya, nah, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan bahwa
keselamatan juga bisa hilang. Ya, ini tema kita malam ini. Keselamatan bisa hilang. Gimana ya keselamatan itu bisa hilang? Nah, ini yang akan saya sampaikan di tengah-tengah kita. Ya, supaya apa? Supaya kita senantiasa dalam keadaan tersadar, dalam keadaan terjaga, ya, berjaga-jaga sambil berdoa. Kita jangan kasih celah, kita jangan menjadi lengah, ya. Kalau tidak mau menjadi bablas, kalau tidak mau menjadi terhilang untuk selama-lamanya, ya. Saudaraku, mari kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan malam hari ini. Sekarang mungkin kita pernah mendengar ada istilah sekali selamat tetap selamat. Ya, istilah seperti Ya. itu. Kalau mau balikin kepada saudara, benarkah sekali selamat tetap selamat? Tidak. Yesus tetap Yesus. Kalau itu iya, Yesus. Tapi kalau sekali selamat tetap selamat, ya, ada istilah seperti itu. Ternyata itu tidak benar. Sekali, ya, nggak ada itu. Jadi karena dia merasa dirinya selamat, buat dosa jalan terus, melakukan hal-hal yang menyimpang jalan terus. Jadi istilah sekali selamat tetap selamat, nggak ada itu. Ya, itu keliru itu. Ya, itu hal-hal yang kita harus waspadai. Ya, kalau sekali selamat tetap selamat, ya kita mungkin untuk melakukan dosa terus, Tuhan kan pasti ngampunin kita. Tuhan kan maha kasih. Tuhan kan maha penyayang. Ternyata itu tidaklah benar. Ya, sekali selamat tetap selamat. Ya, terus ternyata keselamatan juga bisa hilang. Ya, bahkan kita pun mungkin pernah melihat, ya, di awal dari kehidupannya dia telah di dalam Yesus, telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena sesuatu hal dalam prosesnya, dalam perjalanannya, karena tidak memelihara keselamatan itu sendiri, akhirnya ujung-ujungnya dia menyimpang. Misalnya, uh, misalnya dia pergi ke dukun misalnya, ya, pergi ke dukun. Syukur-syukur dia masih bertobat pada saat itu, sebelum mengakhiri kehidupannya. Kalau pada saat itu misalnya, pada saat itu ternyata dia mengalami apa ya, kematian misalnya, dia mati pada saat itu, habis pergi ke Gunung Kawi misalnya, pergi ke paranormal misalnya, mati di tempat, kira-kira tahu nggak tempatnya di mana? Artinya dia telah melakukan hal yang menyimpang dari keselamatan itu sendiri. Dia telah menyimpang dari Tuhan Yesus Kristus. Sudah jelas, ya, kalau pada saat itu langsung mati di tempat, belum ada pertobatan di akhir dari kehidupannya, keselamatannya hilang, ya, menjadi sia-sia. Makanya jangan sekali-kali kita puas diri dengan kekristenan kita. Kita ini masih koma, belum titik, masih koma. Artinya masih koma, kemungkinan-kemungkinan terjatuh, kemungkinan-kemungkinan terpleset, kemungkinan-kemungkinan tersandung pasti ada. Namanya masih koma. Tapi kalau sudah di titik, ya sudah. Makanya kita harus selalu mewaspadai. Ada firman Tuhan yang kita lihat dulu, Yakobus. Ya, kita buka di kitab Yakobus. Sebentar ya.
Yakobus 4 ayat 8. Sadarlah, coba ya. Yakobus 4, sebentar. Yakobus 4. Oh, sorry. Kok saya jadi ini ya. Sebentar. 1 Petrus 5. Sorry. 1 Petrus 5 ayat 8. Lagi-lagi saya terbalik saya baca. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, iblis sedang mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Iblis sedang mencari celah ya untuk menghancurkan dan membinasakan kita. Makanya kita jangan sekali-kali memberi celah ya. Sekalipun kita sudah Kristen, sekalipun kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ibarat uh, misalnya bangsa Indonesia ini telah memproklamirkan dirinya di hadapan bangsa-bangsa di dunia, ya, memproklamirkan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya. Kalau sudah memproklamirkan, tidak ada satupun yang bisa mengganggu, tidak ada satupun yang bisa menjajah. Makanya ada istilah Indonesia akan tetap terpelihara kalau semua tatanan yang ada di bangsa ini, semua yang ada di bangsa ini saling menjaga, saling memelihara kemerdekaan yang sudah diterima. Tapi kalau mereka ya yang ada di bangsa ini lengah, maka akan dengan mudahnya ya bangsa yang tadinya merdeka bisa bablas karena apa? Tidak dipelihara dengan baik. Atau enggak ada contoh lain. Ini seorang atlet, dia menang dalam pertandingan. Tapi karena dia enggak menjaga misalnya pola makan, makan asal makan, ya padahal seorang atlet itu punya aturan, ya pola makan, pola istirahat, pola hidup, ya tidak boleh tidur di atas jam sekian. Karena saya pernah pelayanan di PBSI, saudara, ya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, ya makannya pun harus dijaga, ya gizinya, takarannya, ya mereka juga harus latihan apa barbel otot ya supaya otot-otot di lengan di tubuhnya itu kuat ya harus. Kalau saya nggak bisa saudara karena saya bukan atlet, saya pegang barbel langsung patah itu tulang. Berat kali. Nggak sembarang itu. Saya pernah mau coba pegang, jangan kak katanya. Saya nggak berani juga jadinya ya. Nah terus pola mereka harus ikuti pemanasan ya misalnya 3 kali putaran 5 kali putaran dan itu harus disiplin saudara ya disiplin pergerakan tangan kecepatan apa menerima kok gitu ya tetetetet kayak gitu saya lihat sendiri soalnya ya seperti itu. Nah tapi kalau itu tidak diperhatikan ya kalau itu dilanggar tahu sendiri belum apa-apa sudah keringat dingin dia. Belum apa-apa sudah kalah duluan. Karena apa? Nggak dijaga dengan baik. Sekalipun dia atlet hebat, sekalipun dia atlet internasional, sekalipun dia atlet yang selalu um, juara, juara dan juara. Tapi kalau dia sekali-kalinya lengah, bablas dia. Hilang gelar yang dia selama ini peroleh. Makanya demikian pula dengan kekristenan kita, keselamatan kita. Tidak bisa kita menjadi lengah. Karena iblis sedang mencari celah. Iblis akan berusaha mencari celah. Ya, dia akan berusaha mencari celah. Makanya orang-orang yang baru bertobat itu ya kita bersyukur ya kalau untuk orang-orang yang baru bertobat, tapi perjalanan waktu juga akan menentukan. Ya. Perjalanan waktu juga akan menentukan termasuk kita. Ya.
Jadi nggak ada istilah, oh dia Kristen, dia bertobat udah 30-an tahun. Oke, hebat. Tapi kalau di ujung-ujungnya seperti tadi, dia pergi ke dukun, dia menyimpang dari keselamatan itu, apakah bisa dipastikan dia selamat? Nah itu, ya. Jadi nggak nggak bisa kita anggap enteng, nggak bisa kita anggap nggak apa-apa atau nggak masalah, nggak bisa. Ya, makanya kekristenan itu bukan murahan. Ya, darah Yesus itu bukan murahan. Ya, darah Yesus itu mahal. Ya, nggak terbeli, nggak ternilai. Ya, darah Yesus itu Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Dia sendiri yang menanggung. Dia sendiri yang harus mengalami itu. Ya, barter. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Karena apa? Karena manusia ini sudah berlumuran dosa. Ya, kita nggak bisa tanpa Yesus. Keselamatan itu juga harus diperjuangkan. Harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Ya, karena apa? Karena iblis akan berusaha. Makanya kenapa kekristenan itu banyak melempem? Ah, nggak apa-apa kok. Saya kurangin aja lah jam-jam doa. Kurangi aja waktu teduh. Oke, sekali dua kali sih nggak apa-apa. Tapi kalau menjadi keseringan, bisa bablas juga. Ah, lama-lama jadi terbiasa. Jadi nggak ada lagi gairah. Jadi nggak ada lagi semangat. Pergi nggak masalah kok. Nah, seperti itu. Ya, makanya hati-hati. Ya, jadi nggak ada istilah sekali selamat tetap selamat. Nggak ada yang menjamin kecuali kalau kita tetap menjaga dan memeliharanya dengan baik sampai di garis akhir. Ya, yuk kita buka firman Tuhan Filipi 2 ayat 12. Sebelum kita masuk ke poin-poin mengenai keselamatan. Kenapa keselamatan bisa hilang? Ya. Kita buka dari Filipi 2 ayat 12. Silakan salah seorang baca. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Iya, dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Anggaplah hari ini adalah hari terakhirmu. Kalau ini hari terakhir kita akan berusaha memberikan yang terbaik. Kita akan memaksimalkan seluruh kekuatan kita supaya hati kita, pikiran kita, bahkan tubuh jiwa roh kita tetap di dalam Kristus. Ya, makanya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya. Biarlah pada akhirnya ya tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna sampai pada akhirnya. Makanya kita harus sungguh-sungguh ya, makanya kita harus pastikan kita di dalam Kristus. Ya, keselamatan itu tetap terjaga sampai pada akhirnya. Ya. Bagaimana supaya keselamatan itu tidak hilang atau tetap terjaga dengan baik sampai di garis akhir? Yang pertama adalah, yuk kita lihat. Yang pertama adalah waktu teduh atau mesbah doa yang terus terbangun. Ya, mesbah doa yang terus terbangun atau waktu teduh yang tetap terjaga. Ya, kenapa? Kita penting ya waktu teduh itu bisa dilakukan secara vertikal ya dan secara horizontal ya. Waktu teduh itu harus kita pupuk, harus kita pelihara, harus kita bangun setiap hari. Continue. Gak bisa sekali-sekali. Ibarat orang belajar, kalau terus diasah akan menjadi tajam. Kita akan tajam pendengaran kita, ya semakin peka mendengarkan
Kalau ada suara-suara sumbang, wah kita tahu itu kalau itu menyesatkan. Kita langsung berkata tidak untuk itu. Ya, penglihatan kita juga akan semakin dipertajam. Kita akan awas dalam setiap penglihatan kita. Sudah tahu itu nggak membangun, kita langsung cut. Ya, semua panca indera rohani kita juga akan dipertajam. Ya, kalau kita punya waktu teduh yang benar bersama Tuhan, ya, itu secara vertikal. Secara horizontal, yaitu kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Misalnya kita dengan komunitas, atau kita dengan gereja, atau kita dengan persekutuan yang ada. Tetap terjalin dengan orang-orang kudusnya. Karena di situ pun kita bisa saling membangun, ya, saling melengkapi, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah waktu teduh. Ya, waktu teduh ini harus ada. Ya, yuk kita lihat waktu teduh yang secara vertikal. Markus 1 ayat 35, silakan. Secara vertikal, yaitu waktu teduh kita dengan Tuhan, Markus 1 ayat 35. Ya, silakan. Waktu 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Iya, Tuhan Yesus aja kasih contoh seperti itu. Kita anaknya ikutin nggak? Ya, pagi-pagi benar. Sebisa mungkin sebelum ada apa saudara sepupu kita memanggil yang lain, kita sudah lebih dulu membangunkan fajar itu namanya. Ya, kita membangunkan roh kita kembali melalui waktu teduh pagi-pagi benar. Kita di tempat yang sunyi untuk berdoa. Ya, saya paling suka, saudara, kalau bangun itu di saat semua pada tertidur pulas. Ya, semua pada nyenyak, saya justru terbangun. Itu lebih husuk kalau dibilang, lebih tenang, lebih teduh. Ya, lebih enak kita bisa ngomong curhat ya kalau dibilang. Kita bisa lebih seksama mendengarkan Tuhan berbicara sama kita melalui firman-Nya, melalui doa. Ya, makanya secara vertikal adalah pagi-pagi benar waktu kita berdoa bersama Tuhan. Ya, secara horizontal yaitu kita dengan saudara-saudara seiman. Kita lihat yuk di Ibrani 10 ayat 23. Silakan. Ibrani 10 ayat 23. Ya, silakan. Silakan, Kak. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Sebentar. Ibrani 10 Ibrani sebentar kan lagi-lagi dan sorry. Ibrani sebentar. Ini saya salah ngasih ini ya. Sebentar. Ibrani 10 ayat 23 kenapa beda ya? Sebentar. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 12 ayat 14. Sebentar. Ibrani 12 ayat 14. Benarkah? Sebentar. Oh, bukan. Ibrani. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Oh, ini. Ibrani 10 ayat 24, kakakku. Silakan. Ibrani 10 ayat 24 ya.
Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, ayat 25-nya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, saya dari kami masih kecil ya, dari masih sekolah minggu, paling suka kalau udah ketemu hari Minggu. Saya paling suka kalau udah ketemu hari Minggu. Ya, kenapa? Karena saya nggak tahu kenapa kalau udah ketemu hari Minggu tuh excited banget gitu loh, saudara. Saya tuh pengen Tuhan tuh nanti bicara apa ya sama hamba Tuhan ini. Seperti itu gitu loh. Saya tuh punya catatan, saudara. Saya tuh suka suka nyatat gitu ya. Kalau sekarang sih udah lewat HP kali ya. Paling di foto-foto gitu ya kalau sekarang. Tapi saya tuh suka ya, ini catatan saya tuh numpuk gitu ya. Saya suka buka-buka lagi gitu. Tuhan tuh bisa bicara apa. Dan saya terberkati beberapa seperti yang tadi yang saya saksikan ya. Saya sampai cuma takjub aja gitu. Kok Tuhan bisa ya tahu yang ada di hati kita gitu loh. Ya. Tuhan tuh tahu ya maunya kita gitu. Kalau saya ya nggak ngomong gitu ya. Tapi Tuhan bisa memberkati kita melalui hamba-hambanya. Ya, excited. Apakah kita juga excited dengan pertemuan-pertemuan ibadah? Ataukah kita terpaksa, saudara? Ataukah kita ogah-ogahan, malas-malasan? Ataukah karena didorong-dorong? Ya, ada yang kayak gitu. Didorong-dorong, mengapa tak mau datang? Itu ada lagu sekolah minggu, ingat banget. Di apa ya, pokoknya didorong dulu baru, ya. Nah, biarlah kita datang ke pertemuan ibadah itu dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan hati, dengan sukacita akan berbeda, saudara. Ya, kalau di rumah ini sudah tahu, kalau udah hari Minggu, ya, kalau udah hari Minggu itu waktunya untuk kita beribadah. Kalau dengar kata live streaming, wah, muka saya udah lain. Kalau dulu zamannya pandemik, oke lah, ya kita live streaming. Kalau sekarang masih live streaming gitu loh, kecuali maaf dia di rumah sakit, dia nggak bisa ikut, oke lah itu permakluman. Tapi sebisa mungkin kita datang gitu loh. Akan berbeda ya. Ya kalau ini lewat Zoom ya puji Tuhan ya. Tetap kita nikmati lah. Sebenarnya semua kita nikmati. Mau lewat live streaming kah, mau lewat Zoom kah, atau kita datang langsung. Yang penting jangan sampai kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah dengan saudara-saudara seiman. Karena di situ kita saling membangun menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu yang pertama, waktu teduh. Ya, yang kedua, bagaimana supaya keselamatan itu tetap terjaga? Ya, yang kedua adalah pergaulan atau koneksi. Yuk kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33. Hari ini kita banyak buka firman ya, supaya lebih meneguhkan kita lagi, lebih menjelaskan kita lagi. Ya, yang kedua 1 Korintus 15 ayat 33. Ini ayat sudah sangat familiar. Silakan. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya, makanya tadi kita harus menjaga pergaulan juga ya. Kita kita sudah di dalam Yesus, jangan lagi kita kompromi atau kembali ke pergaulan yang lama. Ya, kalau pergaulan itu yang membawa kita makin jauh dari Tuhan, kita harus bisa berkata tidak gitu loh. Kalau tahu itu tidak membangun iman kita, tidak membawa kita lebih dekat sama Tuhan, kita harus cut. Ya. Kita harus bisa memilah-milah dalam pergaulan. Ya, saya sangat selektif, saudara, kalau mengenai pergaulan. Itu sejak remaja sudah terbentuk, saudara. Jadi saya memang
Mungkin kali karena introvert kali ya. Introvert itu kan nggak gampang untuk bergaul sama orang gitu ya. Tapi ada kelebihannya juga gitu loh. Jadi walaupun dia satu dua teman, tapi temannya solid gitu loh. Daripada banyak teman, tapi satu pun nggak ada yang nyatu gitu loh. Itu kalau ekstrovert ya seperti itu. Kalau introvert beda. Ya, itu teman tuh bisa sampai dia kakek nenek gitu loh. Ya, bersahabat. Ya puji Tuhan, kalau sahabat ini yang benar-benar satu frekuensi gitu loh. Yang saling membangun, saling mendoakan, ya, saling melengkapi, saling mensupport satu dengan yang lain. Ya, saya bersyukur ya, ada salah satu sahabat saya dari kami zaman terlibat dalam pelayanan antar kampus ya di tahun 92. Sempat kami lost contact ya, terakhir ketemuan dengan sahabat saya yang dari Papua, mungkin Mbak Ivoni udah tahu karena saya pernah perkenalkan ya, yang bawa firman itu loh Mbak Ivoni ya, namanya Ibu April ya. Terakhir ketemu 2012, tapi kami lost contact 11 tahun. Ya, 2012 itu terakhir. Entah gimana ya Tuhan dengan caranya bisa mempertemukan kami kembali gitu. 2023. Ya, berarti 11 tahun. Saya pikir saya udah kehilangan sahabat-sahabat saya. Memang saya berdoa pada waktu itu, Tuhan berikan saya apa ya, partner yang tangguh. Ya, saya memang minta seperti itu. Saya nggak cuma sekedar teman, tapi teman yang benar-benar membangun iman saya gitu. Saya berdoanya seperti itu karena saya menyadari akan ketidakberdayaan saya menyadari akan kekurangan saya butuh topangan melalui saudara-saudara seiman atau sahabat-sahabat yang benar-benar kita saling mengcover. Puji Tuhan 2023 kami dipertemukan. Setiap kami ketemu, bahasan kami bukannya ngomongin orang. Bahasan kami bukannya ngegosip, enggak. Justru kami bikin evaluasi kalau ketemu. Setiap ketemu pasti seperti itu. Perkembangan apa yang sudah ada pada kami. Kita saling ngomong gitu loh. Misalnya si ini, dari omongan itu kan bisa terlihat apakah dia makin menjauh ataukah dia justru malah ada pencapaian. Pencapaian di sini bukan soal dia punya harta, bukan ya. Ada pertumbuhan iman yang boleh terlihat. Ya seperti itu, Saudara. Jadi kita perlu pergaulan yang boleh membangun iman kita, koneksi yang membangun iman kita. Jangan sampai hanya karena kita sudah di dalam Yesus, kita nggak menjaga pergaulan. Narkoba masih jalan, mabuk-mabukan masih jalan, menggosip masih jalan. Lama-lama ya udah rusaklah ya kehidupan kita dan akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terlena. Ya, koneksi perlu, pergaulan perlu, ya, koneksi yang sehat, koneksi ilahi, ya, koneksi yang membangun iman kita. Yang ketiga, ya, yang pertama adalah waktu teduh, yang kedua adalah pergaulan atau koneksi ilahi. Yang ketiga, jaga hati, ya, jaga hatimu. Yuk kita lihat di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita ngomong ini, atau kita berpikir, atau kita bertindak, itu bersumber dari hati kita. Kalau hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kepahitan, sudah pasti ucapannya juga ucapan sumpah serapah. Ucapannya itu ucapan maki-makian, ucapannya itu caci-cacian. Itu sudah pasti, sudah. Nggak mungkin dia udah tahu hatinya penuh amarah, ngomongnya, kamu baik ya, Tuhan Yesus sayang sama kamu, pret. Nggak mungkin. Ya, makanya saya kalau 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 bertemu dengan orang, saya bisa langsung menilai. Itu menilai, bukan saya suka menilai yang gimana ya, tapi dari ucapannya itu bisa terlihat, Saudara. Kalau dia misalnya nggak suka sama orang juga bisa terlihat dari ucapannya. Dia ucapannya penuh dengan kebencian juga bisa terlihat. Ya, makanya itu bersumber dari hati kita. Makanya kalau kita masih punya sampah-sampah hati bercokol di hati kita, ya, harus dibereskan, harus dibasmi habis.
Jangan sampai itu masih menyimpang. Makanya hati ini harus dijaga. Hati ini harus sehat, harus bersih, ya. Karena dari situ terpancar kehidupan, ya. Kalau masih ada, kita harus bereskan itu di hadapan Tuhan. Kalau kita masih menyimpan dendam sama orang lain, kita harus belajar melepaskan pengampunan. Kita harus lepaskan kasih Tuhan, ya. Supaya apa? Hati ini, ya, tetap terjaga. Karena dari situ terpancar kehidupan. Ya, kita bisa berdoa dengan leluasa datang sama Tuhan. Kita bisa dengan tidak tertuduh, dengan tidak ada dakwaan. Ya, tidak ada yang mengintimidasi kita, tidak ada yang menyerang kita. Ya, kalau hati kita belum bersih, itu gampang diserang si jahat, gampang diserang si iblis. Ngapain lu doa, ngapain lu ngampunin, udah nggak apa-apa. Wah, yang kayak gitu udah jadi makanan empuk, ya. Pertama-tama iya nggak apa-apa, tapi kalau kita nggak cepat-cepat beresin, kita jadi bulan-bulanannya si iblis. Bereskan itu supaya keselamatan itu juga tidak menjadi hilang, ya. Oke, yang terakhir, yang keempat. Nah, ini yang penting. Yuk kita lihat di Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang, jangan hidup sebagai anak-anak gelap. Ya, makanya kalau uh, apa kalau kita yang sudah di dalam Tuhan, kita nggak suka yang namanya gelap-gelapan, ya. Kecuali kalau tidur, lampu gelap nggak apa-apa, ya, itu tidur. Tapi kalau bicara tentang keselamatan, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang penuh sukacita, ya, anak-anak yang hidup dalam kekudusan, ya, yang disertai dengan takut akan Tuhan, ya. Kalau masih ada perbuatan-perbuatan kegelapan, kita harus telanjangi, saudara. Kita harus telanjangi perbuatan kegelapan. Kalau masih ada dalam diri kita, ya, kita telanjangi itu supaya benar-benar keselamatan itu juga tetap terjaga, ya. Ya, 4 poin ini penting buat kita supaya keselamatan di dalam Kristus tetap terjaga. Ingat, tidak ada istilah sekali selamat tetap selamat. No way, itu tidak benar. Ya, yang benar adalah keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Artinya kita selalu dalam keadaan terjaga, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Belum menjamin orang-orang yang baru bertobat. Saya bilang seperti itu. Tapi ketika dia tetap memelihara keselamatan itu, tetap menjaga melalui apa? Waktu teduh, baik vertikal maupun horizontal. Yang kedua, menjaga pergaulan atau koneksi ilahi, sehingga tidak lagi jadi bulan-bulan nasi jahat. Yang ketiga, menjaga hati, ya. Dan yang terakhir yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Ketika itu terus terjaga sampai di garis akhir, berbahagialah kita. Ya, keselamatan itu tetap terpelihara sempurna. Ya, makanya kenapa sekarang muncul kayak Kristen progresif? Ya, karena apa? Tidak berlandaskan firman Tuhan, tidak berlandaskan Alkitab. Dia pakai dengan hikmatnya, dia pakai dengan pengetahuannya. Dia nggak pakai firman Tuhan sebagai senjata. Ya, makanya timbullah hal-hal yang menyimpang. Ya, berbuat baik bisa. Memang berbuat baik bisa, tapi kita sudah lebih dulu menerima keselamatan itu. Kita bisa berbuat baik itu sebagai tanda syukur kita sama Tuhan. Memang kita harus berbuat baik. Kita harus melakukan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik untuk orang di sekitar kita. Tapi kalau perbuatan baik tanpa Kristus, sekali lagi perbuatan baik tanpa Kristus tidak menyelamatkan. Karena perbuatan baik kita itu seperti kain kotor dibilang. Penuh dengan kenajisan, penuh dengan kejahatan. Ya, makanya yang menghambat keselamatan adalah kejahatan dan dosa. Ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yang menghambat keselamatan adalah kejahatan dan
dosa. Ya, gimana kita bisa berbuat baik tanpa Kristus? Coba. Kita yang mendengar itu aja kita tahu, wah ini udah nggak benar. Ya. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang di luar Injil Kristus. Hati-hati. Makanya kalau kita nggak punya waktu teduh yang benar bersama Tuhan, waktu teduh yang benar bersama Tuhan, kita akan jadi bulan-bulan nasib jahat. Ya, makanya hati-hati. Kita apalagi menjelang kedatangan Tuhan. Ya, menjelang kedatangan Tuhan itu sudah apa yang dinubuatkan, ya, akan ada banyak penyesatan. Kalau kita nggak benar-benar menjaga hidup kita, makanya kita perlu saling mengcover satu dengan ya. Kita perlu kuat. Jangan kita sok-sok nggak apa-apa kok. Nggak bisa. Ya, kita harus sama-sama saling sebagai anak-anak Tuhan. Makanya kenapa ada yang namanya doa syafaat untuk kita mengcover saudara-saudara seiman, orang-orang kudusnya, ya, supaya tidak ada satupun dari kita yang terhilang. Kenapa kita perlu mendoakan hamba-hamba Tuhan? Ya, saya ingat banget ya ada hamba Tuhan bilang begini, sekuat-kuatnya dia bisa lemah. Selemah-lemahnya dia bisa kuat. Ya, artinya kita nggak pernah tahu kadang kondisi kita bisa lemah pada saat ini. Ya, tapi karena kita punya partner, ya, yang satu frekuensi yang benar, ya, dialah yang menguatkan kita. Dan sebaliknya ketika teman kita lemah, kita lah yang menguatkan. Ya, kita saling menguatkan. Akan berbeda kalau kita menganggap diri kita hebat, diri kita benar, nggak perlu lagi teguran, nggak perlu lagi nasihat. Ya, hati-hati. Kalau itu ada, berarti kita sedang dalam bahaya besar. Ya, kita perlu, ya, firman Tuhan ini menegur kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita mewaspadai keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Supaya kita tidak lagi menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Tidak menganggap enteng keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Ya. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berkiat, ya, kita sama-sama menjaga dan juga memelihara keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Ya, supaya pada akhirnya Tuhan boleh berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa? Karena Tuhan melihat kita tetap berimankan Yesus Kristus sampai di garis akhir. Ya, berbahagialah kita yang boleh menjaga keselamatan itu sampai di garis akhir. Ya, mari kita berjuang sungguh-sungguh. Ya, apapun status dan pekerjaan kita. Ya, sebagai ibu rumah tangga kah, setialah dengan peran kita sebagai seorang istri. Ya, kita yang sebagai hamba-hamba Tuhan, setialah sebagai hamba-hamba Tuhan, bukan hamba duit, ya, bukan hamba mamon, tapi hamba Kristus. Ya, itu satu anugerah. Kita boleh melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, bersyukurlah kita boleh menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, dan berbahagialah kalau kita juga tetap memelihara keselamatan itu sampai pada akhirnya. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kita semua, ya, boleh didapati tetap menjaga keselamatan itu sampai di garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa keselamatan itu bisa hilang jika kami tidak memiliki waktu teduh yang benar bersama Tuhan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang kedua adalah bagaimana kami tetap menjaga pergaulan yang benar di hadapan Tuhan. Kami harus memiliki pergaulan yang benar bersama Tuhan supaya kami tidak menjadi bablas, tidak menjadi rusak oleh karena pergaulan-pergaulan yang buruk yang ada di tengah-tengah kami. Yang ketiga yaitu menjaga hati kami benar di hadapan Tuhan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan yang keempat adalah hidup sebagai anak-anak terang. Tidak lagi hidup dalam kegelapan, tidak lagi hidup di luar Kristus. Kami harus belajar berani berkata untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Kami harus berani untuk
mematahkan setiap siasat si jahat. Untuk itu Roh Kudus, mari Engkau mengurapi setiap kami. Engkau menolong setiap kami. Engkau sendiri Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Memimpin kami dalam pengiringan kami kepadamu. Supaya keselamatan kami tetap terjaga. Kami mau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami mau berimankan Yesus Kristus sampai di garis akhir dari kehidupan kami. Dan pada akhirnya Tuhan mendapati kami tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan Tuhan boleh berkata, inilah anak yang kasih, kepadanya lah aku berkenan. Roh Kudus, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anakmu. Tapi hamba percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, yang menjadi jalan atas setiap pergumulan mereka. Engkau sendiri yang menolong mereka. Engkau sendiri yang membukakan pintu-pintu berkat untuk setiap apapun yang mereka butuhkan dan perlukan. Engkau Jehovah Rafa, Engkau penyembuh atas sakit penyakit yang dialami anak-anak. Engkau Jehovah Nisi, Engkau panci kemenangan kami. Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Hamba berdoa Tuhan, buat Kak Yuli Bapak, pada tanggal 12 Mei mendatang, akan melakukan perjalanan ke Israel bersama rombongan. Hamba berdoa, biarlah Tuhan mengurapi, Tuhan meneguhkan, Tuhan menyertai segala rangkaian perjalanannya ke Israel. Biarlah Tuhan saja yang terus beracara atas kehidupan anakmu ini Tuhan. Berkati, urapi dengan urapan yang daripadamu. Sehingga perjalanannya boleh mendatangkan sukacita yang dari Tuhan. Hamba juga berdoa untuk suami daripada Dr. Lani Tuhan. Dimanapun berada, Roh Kudus Engkau meneguh ke hatinya. Engkau mengurapi anakmu ini Tuhan. Bahkan Engkau menyempurnakan keselamatan yang ia telah terima daripadamu Tuhan. Melalui sakit penyakit Engkau izinkan terjadi untuk ia boleh mengalami Kristus dalam hidupnya. Hamba berdoa, biarlah terus Engkau berkarya atas hidupnya ya Tuhan. Terus Engkau mengurapi kehidupannya, sehingga hari lepas hari, waktu lepas waktu, ia terus mengalami pertumbuhan yang semakin baik ke arah Kristus. Teguh ke hatinya dalam pengiringannya kepadamu Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan. Biarlah terus dalam berkat dari Tuhan. Berkat keselamatan itu juga melingkupi bukan hanya keluarga daripada Dr. Lani, tapi seluruh keluarga besarnya juga boleh dimenangkan dan diselamatkan bagi Engkau. Pakai hambamu ini Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Doa kami termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.